Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Batu Giok. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya tentang bagaimana cara merawat telur gurame. Konten video gurame sebelumnya saya telah menjelaskan dari mana kita bisa mendapatkan telur gurame dan berapa harga telur gurame di pasaran tempat saya ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana cara pemindahan telur gurame dari sarang atau plastik tempat membawa telur gurame dari pengepul. Semuanya dilakukan harus penuh dengan hati-hati agar tidak merusak telur gurame. Tempat yang bisa kita pakai untuk merawat telur gurame adalah baskom atau ember yang besar untuk sekitar 2.500 ekor. Jika saya membeli 5.000 ekor telur gurame, saya menggunakan 2 baskom kecil untuk menyimpan telur gurame. Tempat itu atau wadah-wadah itu harus diletakkan di tempat yang teduh, misalnya samping rumah. Akan lebih baik lagi dalam ruangan atau kamar agar fluktuasi suhu dapat terjaga. Lingkungan yang tenang adalah tempat penetasan yang baik, karena jika sering kaget, telur tidak akan menetas. Dalam persiapan penetasan telur gurame, ada beberapa kegiatan pemeliharaan larva ikan gurame yang perlu diperhatikan. Wadah pemeliharaan, kualitas air, pemeliharaan atau cara penanganan. Cuci bersih wadah yang akan digunakan sebagai tempat penetasan. Upayakan benar-benar bersih dari bahan kimia atau bahan beracun dan berbahaya. Gunakan deterjen saat pencucian pertama kali, lalu dapat diulang menggosok permukaan bagian dalam wadah. Setelah wadah benar-benar bersih, isi dengan air bersih. Tidak harus jernih ya kawan. Dari kolam atau sawah atau danau atau irigasi. Air sumur yang sudah diendapkan 2 hari atau air pam yang sudah diendapkan lebih dari 4 hari. Jangan menggunakan air pam yang mengandung kaporit tinggi. Untuk ketinggian air dalam wadah baskom ini kira-kira adalah 15 cm. Telur gurame akan menetas dalam selang waktu 24-48 jam, tergantung suhu media penetasan. Larva biasanya akan bergerak berputar-putar dan berkelompok. Dan pada masa ini, kita harus sering-sering membuang telur yang tidak jadi dibuahi atau yang gagal untuk menetas. Telur tersebut biasanya berwarna putih ya guys. Jika telur yang jadi berwarna kuning, telur yang tidak jadi ini berwarna putih. Kita harus membuangnya dengan menggunakan berbagai macam alat seperti garpu yang sudah saya modifikasi ini ya guys, atau bisa menggunakan sedotan. Selanjutnya, siapkan tempat untuk pendederan. Karena pada hari ketiga sampai keempat larva gurame sebaiknya sudah dipindahkan ke kolam pendederan untuk pemeliharaan selanjutnya. Di kolam pendederan, usia 4-5 hari, larva sudah berenang dengan perut buncit berisi kuning telur, sehingga belum perlu diberi pakan. Biasanya pemberian pakan dimulai saat larva berusia 7-8 hari, ketika larva gurame ini sudah berbentuk ikan dan sudah tidak terlihat kuning telur di perutnya. Selanjutnya, pakan setelah penetasan. Pemberian pakan dapat dimulai setelah larva dipindahkan ke kolam semen atau terpal. Pakan berupa cacing rambut atau pakan alami lainnya yang sesuai ukurannya. Benih gurame dapat dipelihara di kolam terpal atau kolam beton. Ada baiknya pada kolam ini kita beri tutup di atas kolam dengan plastik ataupun dengan paranet untuk menghindari kontak langsung dengan hujan. Namun hal ini tiap daerah berbeda-beda karena banyak petani gurame yang kolamnya tidak ada atapnya. Pakan awal berupa cacing rambut atau sumber protein hewani lainnya. Bahan-bahan nabati dapat mulai diberikan setelah larva berumur 36-40 hari. Sedangkan pakan buatan atau pelet dapat diberikan dengan menyesuaikan bukaan mulut ikan. Setelah 15-20 hari, lakukan seleksi dan kelompokan sesuai ukuran lalu pisahkan kolam pendederan untuk masing-masing ukuran.
agar pertumbuhan bibit gurame seragam. Lama pemeliharaan dan benih yang dihasilkan antara lain benih berumur 40 hari dapat mencapai ukuran 1-2 cm setara ukuran kuku atau biji oyong atau biji timun. Benih berumur 80 hari dapat mencapai ukuran 2-4 cm setara ukuran jempol. Benih berumur 120 hari atau sekitar 3 bulan dapat mencapai ukuran 4-6 cm setara ukuran silet. Dan benih berumur 160 hari dapat mencapai ukuran 6-8 cm setara ukuran korek di masyarakat. Penetasan telur gurame termasuk mudah untuk dipelajari. Jika sudah bisa membedakan mana telur yang bagus dan jelek, maka memilih usaha penetasan pembenihan ikan gurame merupakan pilihan yang tepat. Banyaknya pelatihan-pelatihan, buku-buku, dan para ahli membuat kita bisa cepat belajar. Namun bukan berarti tidak ada kelemahan pada cara budidaya penetasan telur gurame ini. Tetap ada kendala dan kesulitan yang akan kita hadapi, karena kondisi lingkungan yang berbeda belum tentu keberhasilan yang kita dapat akan sama. Contohnya ketersediaan air alami dan suhu di tiap daerah berbeda-beda. Oleh karena itu, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Dan jika bisa, kita mungkin akan menemukan cara yang berbeda sehingga kelemahan dan kendala yang kita hadapi dapat kita minimalisir. Banyak-banyaklah belajar dan bertanya pada pakar maupun peternak ikan gurame yang sudah berpengalaman sebelumnya. Tidak ada salahnya kita mengikuti seminar yang biasanya diadakan di masyarakat setempat, karena bisnis benih ikan gurame ini tidak akan ada habisnya. Masih banyak peternak yang kesulitan memenuhi permintaan pasar ikan benih gurame yang membludak. Oke, sekian video saya kali ini, tutorial atau cara pengalaman saya merawat larva ikan gurame. Untuk selanjutnya saya akan membuat konten tentang bagaimana perawatan di tahap kuku biji oyong sampai ke tahap konsumsi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua bisa menonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih.